mencoba mengejar dan stabil pada garis SP. Kemudian garis putus-putus menunjukkan error yang dinamis yang berusaha diminimalkan oleh sistem, teman-teman. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Nah, kemudian kita ada dari algoritma ke perangkat keras. Jadi di sini tuh kita dibagi beberapa poin, teman-teman. Yang pertama itu ada teori dasar kontrol, yaitu mendefinisikan masalah dan mengelola kekacauan fisik. Kemudian ada PID. Nah, PID ini simulasi respon, proporsional, integral, dan derivatif. Yang ketiga ada dinamika plan di dunia nyata. Nah, menghadapi variabel fisik dan tantangan digital, teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada blueprint PCB trainer. Jadi arsitektur perangkat keras untuk mengeksekusi kontrol, teman-teman. Nah, terus di sini kita akan masuk yaitu open loop versus closed loop, teman-teman. Nah, apa sih open loop panel dan closed loop panel? Jadi open loop panel itu karakteristiknya tidak memakai hasil pengukuran, juga tidak ada koreksi aksi. Namun kelemahannya gagal mencapai target jika ada gangguan, teman-teman. Sedangkan closed loop mempunyai karakteristik yaitu menggunakan feedback atau sensor untuk menghitung error, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat kekuatan yaitu mampu mengoreksi error secara mandiri. Namun, catatan kritisnya yaitu membutuhkan pembacaan sensor dan tanda feedback yang akurat. Nah, di sini terdapat sistem closed loop, teman-teman. Jadi, ini adalah sebuah gambaran bagaimana sistem closed loop itu terjadi, teman-teman. Jadi ini set point, kemudian menuju ke controller dan terhubung ke plan sampai di sensor feedback ini, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada filosofi PID atau membaca waktu, teman-teman. Nah, PID ini mempunyai artinya sendiri-sendiri, yaitu P-nya itu proporsional, I-nya integral, dan D-nya itu derivatif, teman-teman. Jadi untuk P itu mempunyai fungsi memberi koreksi instan berdasarkan error saat ini. Nah, bersifat kecil sama dengan lambat. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Jika KP ini besar berarti sama dengan agresif atau osilasi. Kemudian ada integral, teman-teman, atau bisa disebut masa lalu. Nah, fungsi ini mengakumulasi histori error untuk menghilangkan steady atau state error. Nah, risikonya window atau akumulasi berlebih saat output sudah mencapai batas saturasi, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu ada derivatif atau bisa dibilang masa depan. Fungsi dari derivatif ini merespon laju perubahan atau tren untuk memberikan efek redaman atau damping, teman-teman. Namun resikonya juga sangat sensitif terhadap noise. Nah, di sini kita membaca karakteristik respon. Di sini kan ada gelombang sinusoida, ya, teman-teman. Nah, ini itu mempunyai namanya sendiri, teman-teman, yaitu ini garis panah ini yang di pucuk sini itu masuknya ke peak time atau waktu saat kurva mencapai puncak tinggi. Sedangkan overshoot itu berarti di garis titik-titik
sini itu terdapat baseline atau referensi standar dan pi rendah, respon sangat lambat, sulit mencapai target teman-teman. Nah, untuk gambaran PID itu nanti pada simulasinya terdapat kurva seperti ini ya teman-teman. Jadi jika aktuator sudah maksimal, nilai E akan terus menumpuk secara sia-sia teman-teman. Nah, untuk bagaimana jelasnya mungkin aku akan menjelaskan di pertemuan minggu depan teman-teman. Nah, di sini terdapat tantangan realitas kontrol digital teman-teman. Di sini terdapat sampling time atau microcontroller tidak membaca data secara kontinu melainkan berkala. Nah, waktu sampling wajib dicatat ya, karena mempengaruhi perhitungan integral dan derivatif secara fundamental. Kemudian di bagian derivative on measurement, ini menghitung turunan dari error memicu noise extreme, sehingga hitung turunan murni dari nilai PV atau sensor, bukan dari aku akan menjelaskan jika di dunia nyata tegangan motor atau pemanas memiliki batas maksimum absolut atau bisa dibilang 5 volt atau 12 volt. Nah, algoritma digital harus memperhitungkan batas fisik ini teman-teman. Kemudian di sini ada algoritma dan fisik, yaitu teori closed loop dan simulasi Python, membuktikan bahwa kontrol yang stabil membutuhkan arsitektur hardware yang presisi. Contohnya, pemanas air, dia mengelola dinamika lambat atau suhu dan parameter inersia thermal. Yang kedua ada motor DC, mengelola dinamika cepat atau kecepatan dan posisi menggunakan encoder. Nah, jadi di sini terdapat target implementasi. Untuk mengeksekusi kedua part ini, kita membutuhkan PCB trainer khusus teman-teman. Nah, di sini terdapat kebutuhan inti atau PCB trainer teman-teman. Nah, aku akan menjelaskan bahwa di PCB trainer itu terdapat beberapa bagian teman-teman, yaitu ada power hub, input zone, actuator drive, diagnostic layer teman-teman. Nah, untuk di bagian power hub, kebutuhan supply 5 volt GND atau ground dan jalur daya terpisah khusus untuk motor ya. Nah, yang kedua itu di input zone teman-teman, blok terminal untuk sensor suhu dan AUX ADC teman-teman. Nah, di sini juga terdapat logic hub, soket untuk microcontroller, pembaca sinyal encoder teman-teman. Terus terdapat actuator drive teman-teman. Jadi blok drive motor, DC dan logika ini kontrol solid state relay atau yang bisa disebut SSR teman-teman. Nah, di sini terdapat juga diagnostic